pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Nah saudara, Kota Malang patut berbangga karena warga dari Sawojajar Kota Malang memiliki studio animasinya sendiri dan kualitasnya berhasil diakui Jepang. Nah selama kurang lebih 2 tahun berdiri, studio animasi Jiva bahkan sudah ikut serta dalam produksi dari 28 judul serial anime Jepang, saudara. Nah, tak hanya serial anime Jepang saja, ternyata studio animasi Jiva ini juga telah mengembangkan IP animasi sendiri dengan karakter dan latar belakang Indonesia, khususnya Kota Malang. Wah, menarik ya. Untuk itu sudah hadir di studio Kompas TV Malang, ada Mas Aswin Nur Cahya. Ya, pendiri dari studio animasi Jiva. Selamat pagi ya, Mas Aswin. selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Nah, sudah keren ya ini ternyata pendiri dari studio animasi Jiva yang ternyata sudah global sampai ke Jepang. Nah, gimana sih Mas Aswin, langsung saja nih ya ceritanya dari awal tuh ketertarikan dunia animasi, terus juga anime ini seperti apa Mas Aswin? Ya, sebenarnya awalnya itu bukan dari animasi ya. Awalnya itu mulainya dari budaya dari Jepang. Dari kecil itu terpapar dari kakak sih utamanya. Habis itu pas kuliah itu terpapar dengan anime dan nonton anime. Ada ketertarikan cukup tinggi lah terkait itu. Pada akhirnya setelah mau menjelang skripsi, tugas akhir, ada kebingungan sebenarnya antara mau mutusin kerja atau pengen menggeluti di bidang animasi karena ketertarikan yang cukup tinggi terkait animasi, pengen belajar secara langsung di Jepang gitu, jadi cari info terkait gimana sih caranya bisa ke Jepang. Pada akhirnya dapat kesempatan untuk pergi ke Jepang dan bisa langsung sekolah kuliah animasi di sana dan bisa bekerja di studio anime di Jepang sana. Oke. Gimana sih Mas cerita di sana, belajar apa saja sih, dan sempat kerja di sana juga ya? Ya. Nah itu gimana sih Mas? Secara rasanya tentu berbeda banget ya sama yang ada di Indonesia. Secara pembelajaran juga itu berbeda banget. Indonesia sendiri cara disiplinnya juga cara produksi animasinya itu berbeda banget dan sana lebih maju dalam segi produksinya. Cara penggunaan softwarenya juga ternyata banyak yang baru saya ketahui pas di sana. Dan kesempatan belajar di sana sangat membantu untuk bisa langsung terjun untuk terlibat di produksi anime Jepang kayak gitu. Jadi kerjanya di sana itu untuk desainnya seperti itu, Ya. terus membuat animenya begitu ya Mas? Ya, banyak hal yang dipelajarin sih. Salah satunya sebenarnya kalau di sekolahnya ada suruh bikin animasinya, terus karakter desainnya, terus kolaborasi sama teman-teman orang Jepangnya waktu itu. Jadi kalau di sana itu mereka fokusnya kalau di kuliah itu bikin tim untuk produksi animasi yang pendek gitu, 1-2 menit. Dan kesempatan waktu itu kebetulan saya kesempatan jadi sutradara juga dan membimbing orang-orang Jepang di sana dan bikin animasi 2 kali itu animasi pendek gitu kayak gitu. Kuliahnya dari tahun berapa Mas itu di Jepang? Kuliahnya sebenarnya kalau di Jepangnya saya dari tahun 2016. Terus awalnya tuh sekolah bahasa dulu, sekolah bahasa sebagai jembatan. Habis itu kuliahnya itu di 2018 sampai 2020 di Jam Anime Manga Shimogakukan. Itu di Niigata mulainya. Nah itu sudah ada studio animasi Jiva atau belum tuh Mas? Belum. Jiva itu baru berdiri di 2023 kayak gitu. Jadi setelah Mas Aswin pulang dari Jepang, Ya. membentuk studio animasi Jiva. Nah itu gimana Mas ceritanya mulai dari pembentukannya sampai sekarang ini, gimana perkembangannya Mas Aswin? Ya, awal mula pembentukannya itu sebenarnya aslinya nggak ada untuk kepikiran pulang dulu sebenarnya. Pengennya waktu itu masih lama di Jepang, cuma karena faktor keluarga terutama itu meminta untuk balik ke Indonesia. Terus awalnya sekedar bahwa kerja dari Indonesia. Jadi saya nggak keluar dari studionya, kerja sebagai pekerja sana, tapi tinggalnya di Indonesia waktu itu. Itu di 2022 pulang ke Indonesia, baru memutuskan untuk bikin studio Jiva di 2023 Mei awal kayak gitu. Kepikirannya karena faktor itu sih, ngelihat bahwa selama ini pas saya kerja di Jepang itu pekerjaannya itu ke negara lain, ke Vietnam, Korea, Cina, nggak ada yang ke Indonesia. Karena dasar itu kepikiran bahwa ini kenapa, alasannya apa sih kok bisa
negara lain bisa ngerjain pekerjaan dari Jepang, sedangkan Indonesia nggak ada waktu itu yang saya tahu gitu. Dan dari situ kayaknya lebih baik kalau mau bikin studio itu bagi sebagai jembatan itu biar bisa teman-teman, karena saya tahu bahwa kualitas SDM di Indonesia itu sebenarnya punya kualitas kayak gitu dan punya potensi, tapi belum ada wadahnya. Maka dari itu ya di tahun 2023 itu memutuskan untuk bikin studio, terus dengan dengan potensi dan punya hubungan sama Jepang, akhirnya membentuk Jiva Animation kayak gitu. Berarti sudah berapa tahun ini Mas Jiva Animation? Jiva Animation sekarang 2 tahun berdiri, mau menuju ke 3 tahun. Dari 2 tahun berdiri ini Mas, awalnya sendiri, lalu sekarang sudah banyak tim, nah itu gimana ceritanya Mas? Awalnya tim pertama yang saya bikin itu tim kompositor namanya timnya, divisinya. Dan itu awalnya 5 orang. Terus semakin kesini banyak permintaan juga naik dari gak cuma compositing aja, tapi divisi-divisi lain ada animasi, terus background, 3D dan lain-lain. Itu pada akhirnya sampai sekarang udah 2 tahun berdiri, hampir kurang lebih 40 orang kayak gitu. Oke, 40 orang. Sekarang kantornya berada lokasinya di Sawojajar. Di Sawojajar, 40 orang itu ya. Jadi mulai dari awal 5 tim. Ya. Awalnya Mas Aswi sendiri, terus 5 tim dan sekarang 40 Ya. orang begitu ya. Nah, dari 2 tahun ini ternyata studio animasi Jiva sudah ini ya Mas ya, berkembang banyak. Nah, itu kalau dilihat kan sekarang sampai sudah diakui Jepang nih, tentu juga banyak sekali perkembangannya seperti itu. Nah, untuk itu karya apa saja sih yang sudah dihasilkan oleh studio animasi Jiva dan yang diakui Jepang ini seperti apa? Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Kembali lagi di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Mas Aswin, pendiri dari studio animasi Jiva, karya Kota Malang yang sudah mendunia sampai Jepang nih Mas animenya. Nah, saya penasaran Mas, animenya itu seperti apa sih dan karya apa saja yang sudah dihasilkan oleh Mas Aswin selama ini? Ya, selama 2 tahun lebih sebenarnya ada banyak ya judul anime yang kita terlibat dalam mengerjakan animasi dari Jepang kayak gitu, yang mungkin saat ini yang kemarin itu Sazae-san salah satunya yang episodenya ada 9 ribuan kayak gitu. Segitu banyaknya kita terlibat dari tahun lalu untuk mengerjakan, terus ada judul Dan juga, dan judul Tokyo Revenger juga, dan banyak lagi sebenarnya. Kalau disebutin satu-satu juga pasti akan lama, jadi kurang lebih kayak gitu judul-judulnya. Untuk yang 9.000 episode ini dari studio animasi Jiva sendiri atau berkolaborasi? Ada banyak sebenarnya kolaborasinya. Nggak cuma di Indonesia aja, maksudnya itu dari ada luar negeri lain, terus juga Jepang juga terlibat. Tapi kita untuk terlibatnya di Jivanya sendiri ada di project manajernya, habis itu animatornya, coloringnya, kayak gitu. Oke, selama 2 tahun ini kan pasti ada yang pertama nih Mas. Karya pertamanya apa nih? Dan pasti yang paling mengesankan tuh yang mana sih Mas? Sebenarnya kalau di awal berdirinya Jiva, 3 hal yang saya tuntut ya dari tim itu. Yang pertama itu sebenarnya untuk utamanya servis ke Jepang, karena kita pengen menyerap segala ilmu yang ada di Jepang kayak gitu dan bisa meningkatkan SDM yang ada di sini. Habis itu yang kedua itu bikin IP, intellectual property gitu, bikin karya sendiri itu dari mulai berdirinya. Habis itu sama media biar kita bisa nge-reach penonton sama penyuka yang berhubungan sama animasi gitu. Dan karya awalnya ini Mas, nah itu ada kendala nggak sih, kan karena mungkin pertama kali berdiri begitu ya, 2 tahun yang lalu studio animasi Jiva, pasti ada yang pertama itu kesulitannya apa sih Mas? Kalau yang pertama salah satunya mungkin aku agak lupa ya judulnya apa. Kalau karya yang IP kita judulnya The Journey The Unforgettable Journey of Lala. Itu karya yang didirikan emang dasarnya pengen mencoba bikin gimana sih caranya gimana sih kalau Indonesia itu dibikin dalam bentuk anime dan karakter utama dibikin secara kulturnya sama karakternya itu berasal dari Malang kayak gitu. Kalau dari yang animenya sendiri, salah satu yang pertama itu
judulnya kalau nggak salah, kayaknya Tokyo Revenger itu salah satu juga yang pertama. Mungkin kesulitannya malah bukan lebih ke produksinya, tapi lebih ke manage ke SDM-nya, manage ke orang-orang yang dibimbing gitu untuk menuju kualitas yang diinginkan sama Jepang. Karena pertama salah satunya budaya yang saya bawa itu juga budaya yang dari Jepang itu nggak semuanya itu cocok gitu. Jadi perlu penyesuaian dan perlu cara memudahkan cara penyampaiannya juga salah satu paling utama sih kesulitannya. Oke, untuk diakui oleh Jepang tentunya harus sesuai kualitas Betul, Jepang tadi ya, kualitas karena Jepang. memang anime ini kan asalnya dari sana begitu Ya, ya, untuk kartun-kartun seperti itu. Jadi Ya. di studio animasi Jiva ini biasanya bikin film pendek atau per episode gitu gimana Mas? Kalau seringnya sebenarnya per episode sebenarnya gitu. Tapi ada beberapa project yang film sebenarnya gitu. Tapi utamanya itu anime series gitu. Kalau film beberapa kali aja kayak gitu. Oke, berarti anime ini biasanya banyak yang seri-seri gitu Series, ya, ya. sampai ribuan series tuh dibikin studio animasi Jiva, luar biasa. Nah, yang luar biasa lagi, ini ada yang tadi ya karya IP yang mengangkat lokalitas Malang, ada karakter dan latar dari kota Malang. Nah, itu bisa diceritakan Mas, itu kenapa sih kok tiba-tiba pilih Malang, terus ngangkatnya tuh ngangkat kayak gimana ngangkat ceritanya? Oke. Pertama kali sebenarnya setelah belum untuk bikin IP-nya kepikiran kalau yang tadi disebutin bahwa gimana caranya untuk gimana kalau bikin animasi Jepang tapi di Indonesia. Dan cerita utama yang muncul itu salah satu itu ceritanya tentang sebuah perjalanan kayak gitu, jalan-jalan kayak gitu. Dan kenapa kita ambil pilih karakternya dari Malang, karena faktor ya kita studio dari Malang kayak gitu. Jadi agak aneh kalau kita bikin cerita yang berlatar belakang bukan dari kota dari tempat studio itu berasal. Dan dari cerita di situ sebenarnya nggak cuma menunjukkan kota-kotanya yang indah dan yang bagus di Malang, tapi ada cerita utamanya sendiri. Dan ceritanya sendiri itu sebenarnya cukup itu kompleks sih sebenarnya. Tapi kita kemas dengan cukup oke dengan tampilan kayak anime dan juga mudah bisa dicerna masyarakat kayak gitu. Oke, itu film pendek atau yang ada episodenya gitu Mas yang mengangkat kota Malang ini? Untuk sekarang dalam bentuk short pendek jadinya, tapi berharapnya ke depannya pengen lebih panjang lagi. Jadi pengennya ada seriesnya ataupun movie. Jadi harapannya itu pengembangan ini tuh nggak terbatas sampai short aja gitu. Dan bisa ditonton langsung di YouTube gitu, Jiva Animation. Oke, ini kan mengangkat latar kota Malang. Nah, boleh diceritakan sedikit mungkin Mas, ini tentang apa sih ceritanya mengangkat latar kota Malang, terus juga karakter-karakter yang Malang banget. Nah, ini ceritanya tentang apa sih, genrenya kayak gitu-gitu? Kalau secara genre, sebenarnya genrenya kehidupan sehari-hari. Dan ke awal mula di cerita utamanya itu lebih ke bahwa karakter utama yang bernama Lala itu punya impian dan janji sama ibunya mau pergi jalan-jalan keluar Indonesia gitu, ke keliling Indonesia. Dan ketika tapi setelah kuliah setelah lulus SMA, tapi ternyata ibunya udah meninggal terlebih dahulu. Pada akhirnya janji itu terputus dan nggak bisa dilanjut lagi. Dan ayahnya sendiri cukup menentang keras terhadap keinginan Lala masih ada pengen keluar lagi, tapi ya dilarang sama ayahnya. Habis itu memutuskan Lala untuk pergi keluar dari rumah untuk melihat dunia luar kayak gitu. Dan salah satunya dunia yang dilihat itu di Malang, salah satunya Jatim, terus ada Batu. Di videonya itu terlihat banyak tempat Malang gitu. Dan nanti kedepannya nggak cuma di Malang, tapi akan pergi keluar kota lain. Salah satu beberapa temennya itu ada Yunita dari Surabaya, terus ada Mira dari Bandung, dan juga ada Devi dari Bali. Jadi nggak cuma terlepas di kota Malang aja, tapi karakter utamanya itu berasalnya dari Malang. Oke, berarti ini semangat dari karakter Lala ini Betul. ya, untuk belajar di kota Malang dan mengangkat kota Malang. Nanti juga setelah ini juga ada proyek ke kota-kota lainnya, berarti ya Betul. tidak hanya di kota Malang.
Wah, tentu ini masih panjang ya perjalanan dari Ya. Studio Animasi Jiva untuk mengangkat kota-kota di Indonesia. Nah, terus kan ini sangat inspiratif juga ya, karena banyak sekali tim yang dilibatkan oleh Mas Aswin di Studio Animasi Jiva. Untuk itu, jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah ini terkait dengan peluang kerja teman-teman begitu ya kan. Apalagi ini menarik sekali kalau misalnya punya ketertarikan yang sama untuk membuat animasi seperti ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Selamat pagi, Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan masih dengan Mas Aswin, pendiri dari Studio Animasi Jiva. Nah, Studio Animasi Jiva ini sudah berdiri 2 tahun, walaupun usianya muda, tapi ternyata sudah memiliki tim yang cukup banyak ya orangnya. Lumayan, dari ya. awal sendiri Mas Aswin, lalu 5 orang, dan sekarang ternyata sudah ada 40 orang begitu. Nah, ini kan membuka lapangan pekerjaan baru begitu ya, Ya. Mas Aswin, apalagi di Kota Malang ini. Gimana sih Mas peluang kerja teman-teman yang melihat sekarang ini ya, banyak sekali yang suka animasi seperti itu. Nah, peluang kerjanya bagaimana sih Mas Aswin sekarang ini? Oke, jadi secara peluangnya itu sangat terbuka lebar ya. Bisa tahu dari mana? Itu berasal dari itu kondisi saat ini. Kalau animasi terutama yang 2D itu kan berasalnya utamanya yang kerjaan itu dari Jepang. Dan Jepang saat ini kondisinya itu SDM benar-benar lagi sangat kekurangan gitu. Dan juga kekurangan orang untuk terlibat. Pada akhirnya mereka mencari tempat lain, salah satunya negara-negara ya tadi yang saya sebutkan itu Vietnam, Korea, Cina kayak gitu. Dan salah satunya yang Jiva Animation bentuk ini di Indonesia pada akhirnya menerima banyak itu bisa lemparan kerjaan dari Jepang. Karena itu banyak sekali peluang yang bisa teman-teman juga cari kayak gitu dari mau bidang animasi ataupun background terus dan lain-lain bidang-bidang lain kayak gitu. Jadi peluangnya sangat terbuka lebar gitu. Bahkan ini ya sampai kekurangan begitu Ya, ya, yang kayak gitu. spesialisasinya di animasi-animasi seperti itu. Nah, gimana sih Mas cara menumbuhkan semangat anak-anak muda sekarang nih ya, apalagi mungkin teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada ini melihat sosok Mas Aswin sebagai inspirasi nih. Ternyata yang suka animasi, animator-animator ini ternyata bisa loh dari Kota Malang, kota kecil seperti ini bisa sampai mendunia. Itu bagaimana Ya, Mas? sebenarnya kalau asal itu nggak terpengaruh dari manapun ya sebenarnya. Zaman sekarang udah cukup itu media sosial cukup luas dan banyak bakat-bakat di luar sana yang bagus-bagus. Tentunya cara untuk mudahnya cari tahu di bidang apa yang pengen digelutin. Habis itu cari peluangnya dari mungkin tanya-tanya ke yang udah nyemplung duluan, habis juga itu persiapkan diri secara itu kebutuhan pasar kayak gitu. Jadi teman-teman bisa cek gitu secara kayak misal di Jepang sendiri paling utama mereka media sosial yang dipakai Twitter kayak gitu. Dan pada zaman sekarang udah sering banget itu freelancer-freelancer dari luar negeri yang ikut terlibat di anime gitu. Nggak cuma studio-studio aja ya. Jadi individu pun tetap bisa masuk terlibat di anime. Tergantung ya kualitas teman-temannya sendiri. Makanya perlu untuk selalu update diri ya secara kemampuan, terus mungkin bahasa Jepang sebenarnya, walaupun sebenarnya saat ini masih beberapa ada yang nggak ada masalah, tapi kalau teman-teman misal emang ngincernya ke arah negara Jepang, dengan belajar bahasa Jepang bisa membukakan jauh lebih peluang untuk makin tinggi lah, untuk biar teman-teman bisa terlibat untuk ngerjain dan kerja untuk anime, kayak gitu. Oke, anak-anak muda sekarang harus pinter cari-cari peluang gitu ya, Betul, Mas kayak Aswin. gitu. Apalagi kalau udah tahu spesialisasinya suka Betul. animasi, animator seperti Mas Aswin ini. Nah, kalau sekarang nih Mas, ini spesifik di Kota Malang aja ya, karena kan memang studionya Mas Aswin di Kota Malang. SDM-nya gimana sih Mas kalau di Kota Malang ini, apalagi untuk yang animasi-animasi seperti ini? Ya. Secara SDM sendiri, salah satu alasan kenapa saya ke Malang juga itu gara-gara ya SDM-nya cukup oke gitu. Karena beberapa sekolah ataupun universitas itu udah cukup bagus gitu. Salah satunya yang kita kerjasama juga dari SMK 4 Malang gitu. Itu banyak artis-artis berasal dari sana yang udah mungkin nggak cuma di Jiva aja masuknya, tapi di tempat-tempat lain nasional juga banyak kayak gitu.
Jadi secara tempat Kota Malang itu sangat oke gitu untuk pengembangan SDM-SDM-nya. Jadi peluang kedepannya harusnya makin lebar lah untuk itu. Karena Malang punya potensi besar ya untuk dunia animasi seperti ini, begitu ya. Nah, kalau dilihat dari 2 tahun ke belakang kita, flashback ke belakang, kendala apa sih Mas yang dialami selama membangun studio animasi Jiva 2 tahun terakhir ini sampai sekarang diakui oleh Jepang gitu Mas? Salah satu yang kendala utama mengejar kualitas Jepang sih salah satunya. Karena di Indonesia sendiri belum ada pendidikan ataupun apa ya standar yang cukup untuk yang serupa sama yang ada di Jepang kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mau masuk ke Jiva, otomatis mereka harus belajar dari nol kayak gitu ke Jiva. Dan kita harus ngebimbing mereka dari yang nggak tahu apa-apa terkait gimana cara kerja dan kualitas Jepang sampai akhirnya bisa terlibat dan mengerjakan pekerjaan yang dari Jepang. Habis itu mungkin itu karena budaya Jepang sama Indonesia cukup berbeda dan penerapan budaya juga mungkin agak sedikit kesulitan di awal-awal, tapi ya dengan perbanyak komunikasi dan perbanyak sharing, akhirnya ya itu sedikit demi sedikit pada akhirnya ada jalan lah kayak gitu. Paling sulit sih 2 itu, mengejar kualitas Jepang sama ngelola SDM. Gitu. Oke, berarti Mas Aswin ini karena udah lama di Jepang akhirnya menggunakan sistem Jepang itu juga ya kalau teman-teman biar memang kualitasnya betul. Sesuai. Secara disiplinnya, terus juga cara kerjanya, karena ya karena kepaparnya dan aku rasa juga bagus cara budayanya beberapa saya ambil gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu. Tentu tiap negara punya kelebihan dan kekurangan. Jepang sendiri nggak 100% semuanya budayanya bagus kayak gitu. Jadi ya kalau prinsip saya ya ambil-ambil yang bagus, buang aja yang jelek kayak gitu. Luar biasa. Hal positif harus dibawa begitu Betul, ya, ya. Apalagi mengejar kualitas Jepang yang disampaikan oleh Mas Aswin ini untuk studio animasi Jiva. Ya. Nah, terakhir ini Mas Aswin, gimana sih Mas harapan kedepannya untuk karya-karya anak bangsa khususnya di Kota Malang? Apalagi sekarang ini kan banyak sekali ya yang mungkin sama pengen kayak Mas Aswin ini. Nah, itu gimana Mas? Boleh disampaikan pesan-pesan dan juga harapannya untuk anak bangsa khususnya di Kota Malang? Oke, secara harapannya sendiri untuk semua orang dan terutama untuk yang dari Kota Malang kayak gitu. Jadi dengan adanya kayak studio Jiva Animation maupun studio lain, harapannya makin berkualitas SDM kita dan bisa bersaing bukan sesama sama studio yang di Indonesia, tapi bersaingnya dengan studio yang di luar negeri kayak gitu. Dan pada akhirnya ketika kualitas SDM kita udah cukup bagus yang diakui sama negara lain, dengan sendirinya itu ada karya banyak yang keluar gitu. Karya-karya bagus akan keluar dengan sendirinya dengan SDM yang udah makin bagus. Kurang lebih kayak gitu. Oke, kita harus terus belajar ya Mas Aswin agar kita bersama-sama bekerja sama jadi tidak bersaing antara individu, antara studio animasi gitu ya. Jadi harus bekerja sama untuk mengglobal mendunia. Nah, itu tadi tak terasa ya kita sudah sampai di penghujung talk show ini Saudara dan Mas Aswin. Jadi dari Kota Malang, studio animasi Jiva ini membuktikan bahwa karya animasi lokal ini mampu mendapatkan pengakuan dari dunia khususnya langsung dari Jepang. Nah, dengan latar belakang dan karakter Kota Malang, di sini mereka studio animasi Jiva mengangkat identitas lokal menuju global seperti itu, dari lokal menuju global. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Mas Aswin atas cerita inspirasinya, semoga selalu menginspirasi banyak orang dari Kota Malang dan seluruh Indonesia. Dan itu Saudara, saya Nadifa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Oke.